Yo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gue Dani, si tukang sandal jepit yang suka lewat depan rumah kalian. Di channel ini kita akan seru-seruan bareng dan ngakak bareng pastinya, dengan cerita-cerita lucu yang bikin kalian kesal, jengkel, dan tentunya menghibur. So, siapin kopi, siapin rokok, dan gas kawan! Sebelum ke ceritanya, klik like and subscribe dulu bosku. Yang klik semoga masuk surga. Hari ini Udin datang ke kantornya dengan dua mata yang lebam seperti habis dipukul. Teman-temannya pun bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Udin menceritakan. Kemarin di bioskop, gue kan ngantri di belakang cewek, terus gue lihat rok cewek itu terjepit di antara belahan pantatnya. Jadi gue tarik roknya supaya kelihatan rapi. Dia langsung balik badan dan langsung ninju mata kiri gue. Terus, mata lu yang kanan kenapa? Tanya teman-temannya. Oh, ini gini, waktu roknya gue tarik dia kan marah. Jadi gue pikir dia nggak suka roknya dikeluarin. Jadi gue masukin lagi roknya ke pantatnya. Pada suatu hari saat kunjungan ke peternakan sapi, sepasang suami istri Udin dan Siti mendapat penjelasan bahwa sapi di sana sehat-sehat dan kuat. Pemandu. Bapak dan Ibu. Ini sapi dari Selandia, baru sangat kuat. Dalam sehari bisa berhubungan sampai 5 kali Siti. Tumpah 5 kali sehari. Bisa nggak? Pemandu. Bapak dan Ibu, kalau ini sapi Australia lebih kuat lagi. Dalam sehari bisa sampai 10 kali Siti. Tumpah sampai 10 kali, bayangin. Udin. Pak pemandu, itu 10 kali dengan betina yang sama apa nggak? Pemandu. Ya beda-beda dong pak. Udin pun dengan santai berkata kepada istrinya, Tuhma, betinanya beda-beda, boleh nggak? Ini dalam sebuah acara pengajian, seorang ustadz sedang berceramah tentang poligami. Tiba-tiba seorang ibu berbicara, Ustadz, saya tidak pernah menolak laki-laki berpoligami. Sang ustadz menjawab, Wah, ibu ini hebat sekali. Lalu sang ibu menambahkan, Saya juga tidak akan melarang kalau ada seorang suami yang mau menikah lagi. Wah, benar-benar bijak dan taat ibu ini, yang penting adil kan, Bu? Bukan ustadz yang penting, bukan suami saya. Suatu hari, waktu pulang dari pusat kebugaran, Siti, istri Udin, cerita kepada suaminya, Mas, tadi waktu habis nge-gym, aku lagi buka BH, nggak taunya ada cowok ganteng lewat dan ngeliatin aku. Hah, kurang ajar. Terus, kamu gimana? Siti menjawab, Iya, aku malu banget dong mas, jadi aku tutupin aja muka aku pakai BH. Hah, apa? Dasar dodol, bukan dodol mas, tapi aku malu dodol. Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 8 tahun soal cita-cita si anak nanti setelah dewasa. Cita-cita kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa, nak? Dengan semangat si anak menjawab, Aku mau jadi polwan, Bu. Ternyata dengan tegas ibunya menjawab, polwan nggak boleh. Si anak ngerasa heran terus mengganti jawabannya, Kalau nggak boleh jadi polwan, aku mau jadi peragawati aja, Bu. Rupanya si ibu semakin marah. Apa-apaan kamu? Masa mau jadi peragawati nggak boleh? Si anak ngerasa takut dan bertanya, Kenapa semuanya nggak boleh, Bu? Apa aku cuma boleh jadi ibu rumah tangga aja, sama seperti ibu sekarang? Si ibu pun nggak marah lagi, tapi justru memeluk anaknya sambil berkata, Kamu ini laki-laki, Udin. Seorang guru agama di SD sedang mengajar mengenai surga. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Tanya guru tersebut. Saya pak, saya. Semua murid berteriak semangat, kecuali si Udin yang sepertinya ketiduran di bangku belakang. Guru agama melihat Udin tidak menjawab, lalu ia bertanya lagi, Siapa yang mau masuk surga? Acungkan tangannya. Semua murid mengacungkan tangan kecuali si Udin. Bagus, sekarang yang mau masuk surga berdiri, lanjut guru agama. Murid-murid pun semua berdiri, kecuali si Udin. Akhirnya Pak Guru menghampiri Udin dan membangunkannya, kemudian bertanya kepada Udin, Udin, kamu nggak mau masuk surga? Ya mau dong Pak, terus kenapa kamu nggak berdiri? Tanya Udin heran. Hah, emangnya mau berangkat sekarang ya Pak? Obrolan kedua pasangan yang sedang kasmaran Udin.
Sayang, coba kamu jawab, apa bedanya kucing sama burung, ayo? Siti. Wah, itu gampang. Sayang, kalau kucing nggak bisa terbang, sedangkan burung bisa terbang, hehehe. Salah? Coba pikir lagi. Kalau kucing bisa mengeong, sedangkan burung nggak bisa, hahaha. Semakin salah lo, sayang. Siti. Hehehe, salah semua ya. Terus apa dong, hehe, yang benar? Udin. Kalau kucing dielus-elus tidur, tapi kalau burung dielus-elus jadi bangun. Suatu hari, Udin sedang camping di hutan. Tiba-tiba ada ular yang menggigitnya. Udin berteriak panik. Tolong, tolong. Si ular pun juga ikutan panik. Waduh, gimana nih? Aku nggak sengaja, Bang. Maaf, maaf. Udin kesal. Lah, lu kenapa ikut panik? Kan lu yang gigit, si ular. Maaf banget, soalnya racunku akan membunuh mangsa dalam waktu 30 menit. Udin pun hanya bisa pasrah menunggu kematiannya di tengah hutan yang sepi. Namun, untunglah si ular punya solusi. Jadi, si ular kembali menggigit kaki Udin. Udin berteriak marah pada si ular, "Woi ular sialan, kenapa lu gigit lagi kaki gue?" Si ular menjawab, "Gini bang, kalau racunku dapat membunuh mangsa dalam 30 menit, berarti kalau aku gigit lagi bisa nambah jadi 60 menit. Di sebuah toko burung dijual 2 burung. Kakak tua yang satu suka menyanyi, sedangkan yang satu lagi pendiam. Seorang pembeli tertarik untuk membeli burung kakak tua tersebut. "Berapaan nih bang?" Si penjual menjawab, "Yang suka nyanyi 500.000, kalau yang pendiam 1 juta. Loh kok yang pendiam lebih mahal bang?" "Yang satu itu memang penyanyi mas, tapi yang pendiam ini pencipta lagunya." Suatu hari dalam hutan rimba, monyet bertanya kepada Tarzan. "Tarzan, kenapa sih kamu pakai celana? Kami semua nggak pakai. Ada rahasia apa sih?" Nggak ada rahasia-rahasiaan," jawab Tarzan. "Tapi monyet tetap penasaran. Kita kan berkawan baik. Masa sama kami aja ada rahasia?" "Aku bilang nggak ada ya, nggak ada," ujar Tarzan. Ternyata monyet masih nenggak puas dengan jawaban Tarzan. Jadi dia pun ajak kawan-kawannya ke pondok Tarzan untuk mengintip. Dan seperti biasa, sebelum mandi, Tarzan pasti buka celananya. Begitu melihat Tarzan yang bugil, monyet-monyet pun ketawa sampai guling-guling. Pantesan dia pakai celana. Rupanya dia malu sebab ekornya ada di depan, pendek dan buntet lagi. Seorang koboi pergi ke bar naik kudanya. Setelah mengikat kudanya, ia masuk ke dalam pesan minuman lalu bergegas pergi. Ternyata kudanya hilang, dia masuk kembali ke bar sambil berteriak, "Siapa yang mencuri kuda saya?" Rupanya, nggak seorang pun yang menjawab. Si koboi berkata lagi, "Oke, saya tunggu 5 menit. Kalau dalam waktu 5 menit nggak ada yang ngaku, terpaksa saya akan lakukan apa yang telah saya lakukan di Texas. Dan terus terang ya, saya nggak suka melakukan hal itu lagi." Satu persatu pengunjung bar pun lari keluar, sampai yang tinggal hanya si bartender dengan gemetar. Si bartender bertanya, "Maaf kalau boleh tahu apa yang telah kau lakukan di Texas?" Koboi itu menjawab, "Waktu itu, saya terpaksa pulang jalan kaki." Waktu Udin pertama kali ke Jakarta, dia bawa cukup banyak uang dari hasil panen duren di kampungnya. Jadi, Udin pengen ngerasain gimana rasanya nginap di hotel, walaupun dia harus membayar mahal. Selesai check-in di resepsionis hotel, Udin diantar oleh room boy menuju ke kamarnya. Setelah pintu tertutup, Udin kaget banget dan langsung marah ke si room boy. "Hei mas, aku ini emang kampungan, tapi jangan dikira aku nggak ngerti kamar hotel. Ya ini hotel macam apa? Masa gini kamarnya sempit, sumpek, nggak ada TV-nya, tempat tidur mana, kamar mandi mana?" "Maaf pak." "Apa maaf, saya sudah bayar mahal-mahal. Masak gini kamarnya," bentak Udin. Rumbai menjawab, "Maaf, Pak. Ini kita masih di lift, Pak." Tono, "Kenapa kamu ada di sini?" Udin, "Aku ke sini untuk operasi amandel." Tono, "Jangan takut, waktu aku umur 4 tahun juga pernah dioperasi. Kamu hanya perlu tidur dan bangun-bangun dokter akan memberimu es krim. Itu sebenarnya cukup menyenangkan." Udin, "Hah, syukurlah. Kalau kamu ngapain ke sini?" Tono, "Aku mau sunat." Udin, "Wah, semoga beruntung kawan.
Aku dulu langsung disunat saat baru lahir, dan setelah itu, aku tak bisa berjalan selama 1 tahun. Suatu ketika Inem menemukan kondom bekas ketika sedang menyapu lantai kamar majikannya. Suatu hari Siti yang sedang membersihkan kamar majikannya melihat sesuatu. Siti, "Bu, ini apa ya?" Majikan, "Oh, itu kondom Siti. Masa kamu nggak tahu?" Siti, "Saya nggak tahu, Bu." Majikan, "Ini bekas bersetubuh. Memangnya di kampungmu nggak ada beginian ya?" Siti, "Wah, di kampung saya kalau orang bersetubuh nggak sampai terkelupas gini kulitnya, Bu." Suatu hari rombongan Satpol PP melakukan penertiban para wanita PSK di sebuah lokalisasi. Salah satu petugas berhasil menangkap salah satu wanita tersebut. Petugas, "Kamu ikut saya ke kantor dinas sosial." Si PSK dengan santainya menjawab, "Saya mah dibawa kemana aja oke pak, asal tarifnya kokok." Hari pertama masuk sekolah Udin terlambat dan ditegur gurunya, "Guru, kenapa kau terlambat?" Udin, "Maaf, Pak. Mamak sama bapakku tadi berkelahi." Guru, "Jadi kau tunggu sampai mereka selesai berkelahi?" Udin, "Aku nunggu sepatuku, Pak. Karena satu dipegang mamakku, yang satu dipegang bapakku." Udin, seorang pemuda yang telah lama hidup sendiri, akhirnya menikah dengan Siti. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena perbedaan keyakinan. Tono yang merupakan sahabat Udin lantas mempertanyakan perihal alasan tersebut. "Kenapa kalian sampai bercerai, bro? Apa masalahnya?" "Kami berbeda keyakinan, aku sudah nggak tahan lagi. Bukannya kalian seagama ya?" kata Tono dengan bingung. "Memang? Jadi keyakinan apa yang kamu maksud?" "Selama ini aku selalu yakin bahwa aku ini ganteng, tetapi Siti tidak bisa menerima keyakinanku." Suatu hari seorang ibu berada di dalam sebuah taksi. Lalu ibu tersebut kebelet pipis, lalu ia berkata kepada supir, "Pak supir, saya kebelet pipis nih. Bisa minggir dulu nggak, Pak?" "Wah, nggak bisa, Bu, di sini banyak polisi." "Kalau ibu beneran kebelet pipis di dalam aja, Bu, tapi buangnya keluar ya, Bu." Lalu si ibu nurut apa kata supir. Dibukakanlah sebuah jendela dan pipislah si ibu itu dari dalam taksi. Tetapi ketika ingin selesai, ada seorang pengendara motor yang ngebut dari sisi jendela tersebut. Pengendara motor itu memberhentikan taksi tersebut dan si ibu langsung merapihkan diri. Si pengendara motor bertanya, "Siapa tadi yang meludahin saya?" Si ibu menjawab, "Maaf Pak, tadi saya tidak sengaja." Soalnya, pengendara motor itu malah bilang, "Sudah, ibu nggak perlu minta maaf. Saya sempat melihat tadi, walaupun pun sebentar saya tahu pelakunya itu bewokan." Pada suatu hari ada 4 tentara yang berbeda negara bertemu di sebuah kafe di Jalan Jaksa. Setelah minum 1 kerat bir, keempatnya mulai mabuk dan memuji-muji kehebatan tentara negaranya masing-masing. "Tentara Amerika, kami punya rudal yang bisa menembak seekor ayam dengan tepat dari jarak 5.000 km, tanpa meleset sedikit pun. Tentara Rusia pun tidak mau kalah, itu belum seberapa. Kami punya rudal yang ditembakkan dari Mokchow bisa menembak seekor ikan tuna yang sedang berenang di Samudera Pasifik tepat di kepalanya tentara Inggris, itu belum seberapa. Kami sedang mengembangkan sebuah jenis rudal baru yang bila ditembakkan di Baghdad, maka orang-orang di New Delhi akan terkencing-kencing mendengar suaranya. Dan tentara Indonesia pun tidak mau kalah dan dia agak sedikit mabuk, berkata kepada tentara-tentara tersebut, "Itu sih belum apa-apa. Kalau di sini kami tidak perlu rudal-rudalan segala, cukup ke pasar dan pakai seragam bisa dapat ayam, ikan tuna, dan membuat pedagang terkencing-kencing melihat pistol kami." Udin diundang ke sebuah pernikahan temannya yang bernama Nisa. Ketika dia sudah sampai di lokasi, Udin bertemu 2 pintu dengan tulisan pintu pertama untuk keluarga laki-laki dan pintu kedua untuk keluarga perempuan. Dan Udin pun masuk ke pintu kedua. Setelah berjalan beberapa langkah, Udin bertemu 2 pintu lagi. Satu tertulis untuk pintu laki-laki dan pintu kedua untuk tamu wanita. Jelas Udin langsung masuk ke pintu pertama. Tidak lama keluar dari pintu tersebut, Udin bertemu pintu pertama dengan tulisan untuk yang membawa kado dan pintu kedua untuk yang tidak membawa kado. Sambil malu-malu Udin masuk lewat pintu kedua.
Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Udin bertemu dengan dua pintu lagi. Yang satu tertulis untuk yang membawa amplop, dan yang pintu kedua tertulis untuk yang tidak membawa amplop. Sambil tertawa terbahak-bahak, Udin pun masuk ke pintu kedua. Setelah dibuka pintu kedua, ternyata dia sudah di jalan raya. Pada suatu pagi, seorang anak yang masih balita bernama Udin bertanya pada papanya, "Pa, apa sih yang ada di dada mama itu?" "Papa, oh itu balon gas. Nanti kalau mama meninggal, balon itu kita tiup biar mama terbang ke surga." Begitu kata sang ayah mengakali pertanyaan anaknya. Pada sore hari sepulang kerja, sang ayah melihat Udin termenung duduk di teras sendirian. Sang ayah tak tahan untuk bertanya, "Papa, kenapa kamu sedih, nak?" Udin, "Pa, sebentar lagi mama mau pergi ke surga." "Papa, apa maksudmu?" "Nak, iya, Pa. Tadi siang waktu papa masih kerja balon, mama ditiup sama Om Asep." Di sebuah hotel yang paling disiplin peraturan, seorang pria muda masuk dengan seorang wanita paruh baya yang cantik dan seksi. Resepsionis itu yang bernuansa syariah itu bertanya dengan menyelidik, "Maaf mas, di hotel ini tidak boleh menginap bersama dengan wanita yang bukan muhrim." Ternyata si pria muda tersebut protes. "Loh, ini ibu saya, mbak," kata pria muda tersebut. Akhirnya resepsionis memberikan kunci kamar kepada pria mudik tersebut setelah membayar bil hotel. Tapi karena masih curiga, si resepsionis menyuruh seorang office boy untuk menyelidiki apakah wanita paruh baya tersebut memang ibu pria tadi. 15 menit kemudian, office boy memberi laporan. "Iya, benar ibu, itu memang ibunya pria muda itu." "Yakin kamu?" "Dari mana kamu tahu?" tanya resepsionis. "Yakin. Saya lihat kok, ibu itu sedang menyusui anaknya." Pada suatu hari saat kunjungan ke peternakan sapi, sepasang suami istri Udin dan Siti mendapat penjelasan bahwa sapi di sana sehat-sehat dan kuat. Pemandu, Bapak dan Ibu, ini sapi dari Selandia. Baru sangat kuat, dalam sehari bisa berhubungan sampai 5 kali Siti. Tumpah 5 kali sehari. Bisa nggak? Pemandu, Bapak dan Ibu, kalau ini sapi Australia lebih kuat lagi. Dalam sehari bisa sampai 10 kali Siti. Tuh Pak, sampai 10 kali, bayangin. Udin, Pak pemandu, itu 10 kali dengan betina yang sama apa enggak? Pemandu, ya beda-beda dong Pak. Udin pun dengan santai berkata kepada istrinya, "Tuh Ma, betinanya beda-beda. Boleh nggak?" Siti pacarnya Udin, baru diterima bekerja di luar negeri jadi TKW. Udin senang tapi khawatir. Karena dia sering baca berita pelecehan seksual terhadap TKW di luar negeri, maka sebelum berangkat Udin pun menasehati Siti gimana caranya mengatasi pelecehan seksual. "Siti, ingat, kalau ada laki-laki yang melakukan pelecehan dan menyentuh bagian atasmu, kamu harus bilang, 'Jangan.' Tapi kalau dia menyentuh bagian bawahmu, kamu harus bilang, 'Hentikan itu.'" 1 bulan kemudian, Siti melakukan video call dari luar negeri dan memberitahu bahwa seorang laki-laki telah melakukan pelecehan terhadapnya. Udin marah sekali dan menanyakan apakah Siti sudah menolak laki-laki itu sesuai nasihatnya. Dengan wajah nggak bersalah, Siti pun menjawabnya, "Udah mas, laki-laki itu menyentuh bagian atas dan bawahku secara bersamaan." Terus aku bilang, "Jangan hentikan itu." Waktu Udin masih kecil, diajak ibunya pergi ke pasar naik bus kota. Mereka duduk di samping seorang bapak gemuk. Sepanjang perjalanan Udin tidak berhenti ngeliatin bapak itu. Pas mau turun dari bis, si Udin tiba-tiba bilang ke si bapak tersebut, "Babi jelek!" Si bapak pun langsung marah dan mengejar Udin dan ibunya. "Bu! Anak ibu ini baru saja menyebut saya babi jelek." Ibunya pun meminta maaf dengan wajah bersalah. "Maafkan anak saya ya Pak. Padahal saya sudah sering bilang ke dia kalau tidak boleh menilai orang dari penampilannya." Di suatu hari, pria Yahudi sedang berjalan kaki. Tiba-tiba turun hujan deras. Pria Yahudi itu segera mencari tempat berteduh. Kemudian ia melihat sebuah gereja yang di depannya ada tulisan, "Masuklah, Anda akan selamat."
Pria Yahudi itu pun masuk ke gereja. Rupanya di dalam sedang ramai jamaah yang duduk mendengarkan khotbah dari seorang pendeta. Pria Yahudi itu pun duduk di pojok paling belakang. Di akhir khotbah, pendeta itu pun berkata, "Semua yang mau masuk ke kerajaan Tuhan berdirilah." Semua orang cepat-cepat berdiri, kecuali si pria Yahudi yang tetap duduk di pojok belakang. Sang pendeta pun berseru, "Saudara yang masih duduk di pojok belakang, tidakkah saudara mau masuk ke kerajaan Tuhan?" Pria Yahudi itu menyahut dengan keras, "Tentu saja saya mau. Tapi kenapa terburu-buru?" Udin kecil merengek sama bapaknya, minta naik helikopter. Parto, bapaknya si Udin, jelas nggak mau, karena naik helikopter harus ngeluarin uang jutaan. Tapi karena si Udin nggak berhenti nangis terus, akhirnya Parto nurutin kemauan anaknya itu untuk naik helikopter. Waktu sampai di helikopter, pilotnya bilang untuk sekali terbang tarifnya 7 juta rupiah. Dan kalau penumpang berbicara di atas waktu helikopter sedang terbang, maka diwajibkan membayar denda 3 juta rupiah. Parto setuju dengan syarat itu, dan mereka pun terbang naik helikopter. Waktu di udara, ternyata si pilot menerbangkan helikopter dengan kecepatan tinggi sambil manuver jungkir balik di atas awan. Setelah helikopter mendarat, sang pilot mengacungkan jempol sambil berkata kepada Parto, "Wah, Anda hebat, Pak. Dengan kecepatan dan manuver seperti itu, Anda tidak bicara satu patah kata pun." Dengan muka pucat dan berkeringat dingin, Parto menjawab, Pak pilot, sebenarnya tadi di atas saya mau bicara, tapi saya takut kena denda." Pilot bertanya, "Oh ya? Anda mau bicara apa tadi, Pak?" Parto menjawab, "Anak saya jatuh." Suatu hari, dalam sebuah acara diskusi tentang kerukunan umat beragama, hadir tokoh-tokoh dari agama Islam, Kristen, dan Buddha. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hadir sebagai wakil dari agama Islam. Saat itu, para tokoh pun berdebat mengenai agama mana yang paling dekat dengan Tuhan. Seorang biksu yang mewakili agama Buddha menjawab duluan, "Agama kamilah yang paling dekat dengan Tuhan. Karena setiap kami beribadah, ketika memanggil Tuhan, kami mengucapkan Om. Nah, kalian tahu sendiri kan, seberapa dekat antara paman dengan keponakannya?" Seorang pendeta yang mewakili agama Kristen segera menyangkal, "Ya, kalau begitu, pastilah agama kami yang lebih dekat dengan Tuhan." "Loh, kok bisa?" tanya sang biksu penasaran. "Ya pastilah. Kan di agama Anda, kalau memanggil Tuhan hanya Om. Kalau di agama saya, memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Nah, kalian tahu sendiri kan, lebih dekat mana anak sama bapaknya daripada keponakan sama pamannya?" Gus Dur yang sedari tadi hanya mendengar jadi ketawa terbahak-bahak. "Loh, kenapa Pak Gus Dur ketawa?" tanya pendeta penasaran. Biksu pun bertanya, "Apakah Pak Gus Dur merasa bahwa agama Anda lebih dekat dengan Tuhan?" Gus Dur masih saja tertawa, lalu mengatakan, "Enggak kok, saya kan tak bilang begitu. Boro-boro dekat, justru agama saya malah yang paling jauh dengan Tuhan." "Loh, kok bisa begitu?" tanya pendeta dan biksu makin penasaran. Gus Dur menjawab, "Lah gimana enggak? Wong di agama saya itu, kalau memanggil Tuhan saja harus memakai pengeras suara toa." Si Udin dan sahabatnya Agung bergabung ke sebuah LSM anti-narkoba, lalu mereka diberi tugas untuk mengadakan para bandar narkoba untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka pun mulai mengerjakan tugasnya. Masing-masing akan menyadarkan 100 bandar narkoba. Acara penyuluhan pun dimulai. Agung mendapat giliran pertama, selesai acara dia berhasil menyadarkan 5 orang bandar narkoba. Udin mendapat giliran kedua, dan selesai acara Udin berhasil menyadarkan semua bandar narkoba-narkoba yang hadir, yaitu 100 orang. Hasil ini membuat penasaran pihak panitia acara penyuluhan tersebut. Besoknya, panitia bertanya kepada Udin dan Agung tentang cara mereka berdua, terutama cara si Udin yang memberi penyuluhan, sehingga para bandar narkoba bisa tobat.
Agung menjelaskan caranya. Saya memberikan contoh 2 buah lingkaran yang saya gambar di papan tulis. 1 lingkaran besar dan 1 lagi lingkaran kecil. Lingkaran besar adalah sebuah otak kita sebelum memakai narkoba, sedangkan lingkaran kecil adalah otak kita setelah menggunakan narkoba. Itulah bahayanya narkoba bagi otak manusia. Lalu giliran si Udin menjelaskan caranya. Saya juga menggunakan contoh 2 lingkaran yang saya gambar di papan tulis. Itu ada lingkaran besar dan lingkaran besar juga. Cuma bedanya saya bilang begini. Lingkaran kecil adalah lubang pantat-pantat kita sebelum masuk penjara, sedangkan lingkaran besar adalah lubang pantat kita setelah masuk penjara. Suatu hari Siti yang cantik naik angkot dan duduk di sebelah supir yang bernama Udin. Setelah sekian lama berjalan, tiba-tiba Udin merasa mulas dan pingin kentut. Tapi si Udin malu kalau kentut, jangan-jangan suaranya kedengeran sama Siti yang cantik di sebelahnya. Si Udin akhirnya dapat ide agar suara kentutnya nanti tidak kedengeran oleh Siti. Udin akan bunyikan klakson tiap dia kentut. Lalu si Udin membunyikan klakson beberapa kali sambil mengeluarkan angin dari dalam perutnya. Tiba-tiba si Siti ngomong, "Mas, jangan tekan klakson lagi ya." "Hah, kenapa, Neng?" "Soalnya tiap kali bunyiin klakson jadi bau kentut, Bang." Sebelum wafat, Abu Nawas berpesan kepada anaknya, "Anakku, kalau nanti ayah meninggal, ayah minta tubuh ayah dibalut dengan kain kafan yang paling lusuh. Kalau bisa yang sudah dekil, kumel, atau yang sudah robek-robek ya." Sang ayah heran dengan pesan ayahnya yang aneh itu. Tapi dia tidak berani bertanya. Kemudian Abu Nawas pun wafat. Jenazahnya dipakaikan kain kafan yang lusuh dan robek-robek, sesuai wasiatnya. Setelah Abu Nawas diwafatkan, semua keluarga dan masyarakat pun pulang. Setelah pengantar yang terakhir sudah 7 langkah meninggalkan kuburannya, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk bertanya kepada Abu Nawas. Namun, apa yang terjadi? Malaikat Mungkar dan Nakir terkejut dan berkata, "Oh, ternyata kita salah masuk nih. Ini orang lama ternyata." Agung punya kebiasaan jelek, yaitu mengintip orang yang sedang pacaran. Dari atas pohon yang di bawahnya sering dijadikan tempat pacaran, seperti biasanya. Malam itu, Agung sudah standby di atas pohon untuk mengintip. Dan benar tak perlu menunggu lama, datanglah pasangan Udin dan Siti. Karena menganggap aman pasangan Udin dan Siti pun bermantap-mantap. Di atas pohon agung, menahan nafas dan tidak berhenti melotot. Kemudian Udin dan Siti bercakap-cakap. "Udin, aku takut hamil." "Ah, mana mungkin hamil, kan baru sekali ini." "Tapi kata temanku bisa loh." "Gimana dong?" Kalau nanti beneran hamil, ya sudah, kita serahkan saja yang kepada yang di atas." Tiba-tiba, Agung pun turun dari pohon dan marah-marah. "Woi, enak aja lu, gue cuma nonton. Lu minta gue yang tanggung jawab? Kagak bisa." MUI telah membuat fatwa untuk umat Islam bahwa merokok itu haram. Berita itu pun sudah tersebar di masyarakat. Suatu hari Udin sedang ngopi di warung kopi sambil merokok. Tiba-tiba Agung datang menghampiri Udin dan berkata, "Udin, kamu masih merokok? Kan udah dilarang MUI, katanya haram loh." "Iya, aku sudah dengar kok," jawab Udin santai. "Terus, kok kamu masih merokok? Kamu enggak setuju dengan fatwa itu?" "Loh, saya setuju sekali dengan MUI. Malah lebih bagus lagi kalau semua pabrik rokok sekalian dibakar." "Terus kalau kamu setuju, kenapa kamu tetap merokok?" "Begini Gus, karena aku enggak mampu buat bakar semua pabrik-pabrik rokok. Maka ya jalan satunya, ya membakar rokoknya satu persatu." Siti bekerja sebagai penjual jamu gendong keliling. Ternyata Siti sangat sukses sebagai penjual jamu. Jamu dagangannya setiap hari laris, bahkan habis terjual. Teman-teman Siti semua pada heran dan bertanya kepada Siti, "Siti, apa sih rahasianya sampai kamu sukses jualan jamu?" Siti pun menjawab, "Rahasianya, setiap pagi sebelum berangkat jualan, aku liatin burung Mas Udin dulu. Hah,
Maksudnya gimana? Begini, kalau burungnya mengarah ke kiri, aku melangkah keluar rumah ke kiri. Kalau burungnya mengarah ke kanan, aku melangkah keluar rumah ke kanan. Oh, begitu ya. Teman-teman Siti pun bengong. Terus temannya bertanya lagi. Kalau burungnya tegak lurus ke atas? Hehehe. Ya, aku libur dong nggak jualan jamu. Ada seorang pria Arab nakal bernama Agung. Mendengar akhir-akhir ini banyak pencopet di bus-bus kota, timbul ide kreatifnya untuk ngerjain para pencopet tersebut. Dia pun keliling kota naik bus, sengaja supaya dicopet. Agung pun sengaja tidak memakai celana yang tidak ada kantong belakang. Terus kantong depannya sengaja ia bolongin. Dan khusus hari ini, dia juga sengaja tidak pakai celana dalam setelah 15 menit naik bis, seorang pencopet mendekati Agung karena melihat ada barang yang menonjol di kantong celananya. Saat Agung kelihatan lengah, si pencopet langsung memasukkan tangannya ke kantong Agung. Anunya Agung kepegang. Dengan santai sambil menoleh ke arah si pencopet, si Agung ngomong, "Ente lepas ane teriak." Karena takut diteriakin copet, terpaksa si pencopet melakukan tugas baru sampai ke terminal yang jaraknya lumayan jauh. Di suatu hari kedua, sahabat Udin dan Siti sedang tebak-tebakan receh Udin. Tahu nggak kenapa komputer susah sekali tidur? Siti. Nggak tahu kenapa emangnya? Udin. Karena dia selalu update. Siti. Hahaha, itu mah masih mending. Tahu nggak kenapa kulkas selalu dingin? Udin. Kenapa? Siti. Karena dia nggak punya teman hangat. Udin. Hahaha, oke deh giliran aku. Kenapa ayam menyeberang jalan? Siti. Nggak tahu. Kenapa? Udin. Karena dia mau ke KFC seberang untuk protes. Siti. Wah, itu mah lebay. Tapi aku punya yang lebih lebay. Kenapa laut biru? Udin. Kenapa? Siti, karena ikan-ikannya pada nonton The Smurfs. Udin. Hahaha, itu sih nggak masuk akal. Oke, yang terakhir. Kenapa orang kalau berenang bisa basah? Sit. Itu mah karena airnya. Kenapa emangnya? Udin. Karena mereka nggak pakai payung. Sitia. Hahaha, Udin, kamu ini lucu banget sih. Di suatu hari, saat lomba 17 Agustusan, ada banci yang ikut lomba panjat pinang. Tapi setelah sampai di atas, dia malah turun lagi. Dia pun terus berulang kali naik turun, naik turun. Penonton dan peserta lain pun jadi jengkel, sehingga pada teriak, "Woi, banci kampret, cepat ambil hadiahnya terus turun." Si banci dengan santainya menjawab, Ciin, aku sih enggak penting hadiahnya ya. Yang penting gesekannya itu, Bu. Mana tahan? Habis gajian, Udin yang biasanya ngopi di emperan kali ini berani nyobain ngopi di kafe terkenal di sebuah mall. Tapi waktu diminum kopinya nggak enak, Udin pun komplain ke sebuah pelayanan kafe tersebut. "Dek, saya baru pertama kali ngopi di sini kok rasanya asin, nggak enak." Merasa dikomplain seperti itu, si pelayanan menjawab, "Maaf ya, Mas. Nggak mungkin kopi kami asin. Kami sudah membuat kopi selama 50 tahun. Udin pun menjawab, "Oh alah, pantes. Wong bikin kopinya udah lama, harusnya yang dijual kopi baru dong." Pada suatu hari ada perlombaan panahan yang berisikan kontestan dari Inggris, Amerika, dan Indonesia. Pemanah pertama dari Inggris meletakkan buah melon di atas kepala seseorang. Setelah dikeker, dilepaskanlah anak panahnya. Dan, ples! Ternyata melonnya terbelah dua. Dengan bangganya si Inggris berkata, "I am Robin Hood." Pemanah kedua dari Amerika meletakkan apel D atas kepala seseorang. Dan, ples! Apel itu terbelah dua. Sambil membusungkan dada si Amerika, bilang, "I am Superman." Giliran pemanah ketiga dari Indonesia, para penonton dibuat jantungan karena dia meletakkan buah duku di atas kepala seseorang. Lalu saat anak panah ditarik, mata penonton terbelalak. Dan
Ples. Anak panahnya menancap di jidat orang itu dan tewaslah dia. Lalu si Indonesia berkata, I am sorry. 1 tahun lalu Udin punya pengalaman seram diikutin sama hantu. Kemanapun Udin pergi, Udin selalu diikutin sama hantu. Itu sampai akhirnya Udin capek dan hampir seperti orang gila. Waktu itu pas Udin banyak tugas dari kantornya yang harus dia selesaikan. Tapi Udin tidak bisa fokus ngerjakan tugas kantor tersebut karena gangguan si hantu. Jadinya Udin tambah stres di saat harus menyelesaikan tugas kantor yang menumpuk. Hidup Udin selalu diganggu sama hantu itu. Akhirnya yang tadinya Udin takut sama hantu itu, rasa takutnya pun seketika hilang, berubah jadi rasa emosi dan naik pitem. Udin marah sama hantu yang selalu gangguinnya itu. Setelah 1 minggu hantu itu pun masih saja ikutin Udin. Suatu malam saat hantu itu muncul di kamar kosnya, hantu itu pun Udin lawan. Dia bentak-bentak, "Hei setan! Kalau kau tidak bisa bantu, pergi sana dasar sampah masyarakat. Kau ini hantu apa ormas sih? Gak ada gunanya." Suatu malam seorang ustadz pulang dari masjid. Ia melewati jalan sepi dan banyak pepohonan rimbun. Tiba-tiba ada kuntilanak muncul dengan menakutkan. Ustadz pun kaget dan berteriak, "Ya Allah, lindungilah aku dan hancurkan setan ini." Si kuntilanak malah menjawab, mulai. Lebay. Dikit-dikit ngadu. Dikit-dikit lapor. Orang cuma bercanda doang." Menjelang tengah malam Agung sangat lapar, tapi dia cuma punya uang 500 rupiah. Akhirnya Agung pergi ke warung Indomie yang dekat stasiun. "Ada Indomie, Bu? Ada Mas mau yang rasa apa? Rasa kari ayam berapa, Bu? 2.000, Mas? Kalau rasa kaldu ayam, sama Mas 2.000 juga? Yang harga 500 ada nggak, Bu? Ada, Mas. Rasa apa, Bu? Rasa tai ayam, Mas." Suatu hari Udin yang masih SD bertanya kepada ibunya, "Mah, apakah bidadari bisa terbang?" "Iya, Udin. Bidadari pasti bisa terbang, sayang." "Oh ya? Terus kapan pembantu kita bisa terbang, Mah?" "Hah? Apa hubungannya dengan Simba, Udin? Kok tanya Simba terbang?" "Iya, Mah. Soalnya ayah selalu manggil Simba bidadariku, Mah." "Nyau." Pada suatu malam, Agung bocah 6 tahun mendekati ayahnya yang sedang membaca buku. Agung bertanya, "Ayah, apakah hantu itu benar-benar ada?" "Tidak, Nak. Hantu itu tidak ada. Hantu cuma cerita bohong yang ada di film saja. Tapi ya, tetangga sebelah rumah kita bilang hantu itu benar-benar ada." Ayahnya pun kaget. "Agung, mulai besok kamu jangan main lagi ke rumah sebelah." "Kenapa ya? Tetangga sebelah baik-baik kok." "Wah, rumah sebelah itu sudah kosong sejak 10 tahun lalu." Agung. Udin sangat bersedih setelah istrinya meninggal sebulan yang lalu. Sejak kematian istrinya, setiap hari Udin pergi ke kuburan istrinya pada waktu pagi, siang, dan sore untuk menyiram kuburan istrinya. Orang-orang di kampungnya jadi sedih sekaligus kagum dengan Udin. Suatu hari Pak Lurah pun berkata kepada Udin, "Pak Udin, seluruh warga kampung kita kagum sama Anda karena Anda sangat mencintai istri Anda. Sehingga sanggup 3 kali sehari mengunjungi kuburannya. Tidak pernah ada pak orang di kampung kita yang seperti Bapak." Dan Udin pun menjawab, "Sebenarnya begini Pak Lurah, sebelum istri saya meninggal, dia berpesan kepada saya, kalau saya mau kawin lagi, saya harus menunggu sampai rumput di kuburannya tumbuh dulu. Makanya saya terpaksa siram kuburannya tiap hari supaya rumputnya cepat tumbuh." Si suatu sore Agung sedang nunggu Udin di depan ramahnya. Tiba-tiba ada bocil nyamperin Agung. Bocil itu nanya, "Maaf Om, boleh nanya nggak? Sekarang jam berapa ya?" Agung melihat jam tangannya dan menjawab, "Jam 3:30. Si bocil ngucapin terima kasih terus berkata, "Om, pas jam 4 nanti Om boleh cium pantat saya, haha." Terus si bocil langsung kabur sambil ngakak. Agung marah banget dan langsung ngejar si bocil untuk ngasih pelajaran. Waktu sedang ngejar si bocil, Udin muncul dan menghentikan Agung. Gung, kenapa lu lari-lari gitu?" tanya Udin. "Itu tuh bocil kurang ajar. Dia nanya jam berapa. Gue jawab jam 3:30.
Dia bilang pas jam 4 nanti gue boleh cium pantatnya. Terus si Udin lihat jamnya lalu berkata, "Lo masih 20 menit lagi, kenapa lo buru-buru?" Udin dan sahabatnya Agung sedang mengobrol santai soal wanita. Udin berkata, "Gung, lu tahu nggak wanita itu ibarat bola, Agung? Ha, gue baru denger deh gimana tuh maksudnya." Udin pun menjelaskan, "Gini Gung, wanita itu waktu umur 20 tahun seperti olahraga sepak bola, dia diperebutkan oleh 22 orang pria. Waktu umur 30 tahun, wanita itu seperti pertandingan bola basket, dia diperebutkan oleh 10 orang. Dan waktu umur 40 tahun, wanita seperti bola tenis meja, dipingpong oleh 2 orang. Terus waktu umur 50 tahun, wanita seperti bola golf, dipukul sejauh-jauhnya." Di kampungnya Udin diadakan lomba sepeda khusus emak-emak. Lomba tersebut adalah lomba ketahanan naik sepeda mengelilingi lapangan sepak bola. Ibu yang mendapat giliran pertama hanya kuat 1 putaran saja. Sedangkan ibu yang kedua, ketiga, dan keempat juga cuma mampu bertahan 1 keliling lapangan saja. Waktu giliran ibunya Udin, dengan tenangnya dia masih kuat dan malah semakin ceria di putaran kelima. Bahkan, di sampai putaran ke-10 pun ibunya Udin tidak mau berhenti kalau nggak di-stop sama panitia. Akhirnya ibunya Udin jadi juara. Emak-emak yang lain jadi penasaran dan bertanya, "Bu, apa sih rahasianya kok kuat banget sampai 10 putaran?" Sambil ketawa santai ibunya Udin menjawab, "Hehe, sepeda saya nggak pakai sadel." Pemerintah Jepang sedang melakukan riset membuat robot kecil berkamera untuk memotret pencopet. Saat dilakukan uji coba di kota Tokyo, dalam 30 menit saja kamera robot itu mampu menangkap 20 pencopet. Selanjutnya saat uji coba di Paris, dalam 30 menit kamera robot mampu menangkap 50 pencopet. Kemudian saat uji coba di Jakarta, dalam 3 menit saja robotnya hilang dicopet. Breaking news hari ini. Baru saja terjadi sekitar pukul 8 pagi, peristiwa perampasan sepeda motor di tempat keramaian, lokasi kejadian di depan Blok M, Jakarta. Korban bernama Maman Suherman, usia 17 tahun, mengalami luka memar di bagian paha. Diduga paha korban dicubit paksa emaknya dan motornya diambil paksa sama emaknya. Karena dari semalam nggak pulang-pulang keluyuran sama cabe-cabean. Sekian breaking news hari ini. Ada sebuah rumah yang sangat angker. Katanya ada 10 hantu yang menghuni rumah tersebut. Oleh karena itu dipanggillah Ustadz untuk mengusir hantu-hantu di rumah tersebut. Setelah Pak Ustadz datang, dibacakanlah surat Yasin, dan saat itu juga 9 hantu yang ada di rumah tersebut langsung menghilang. Pak Ustadz pun lega tapi masih bingung kenapa masih ada 1 hantu yang masih belum pergi. Lalu Ustadz membaca lagi surat Yasin, tapi hantu yang 1 lagi itu tidak mau pergi. Tidak lama kemudian 9 hantu tadi datang lagi untuk menjemput temannya sambil berkata ke Pak Ustadz, "Maaf Ustadz, teman kami yang 1 ini tuli." Suatu sore pada waktu berbuka puasa, istrinya Suherman bertanya, "Pak, apa nggak bisa sekali-sekali buka puasa nggak pakai rokok? Coba diganti pakai kurma gitu loh." Suherman pun menjawab, "Kalau pakai kurma sih papa udah coba berkali-kali mah, tapi nggak bisa nyala." Suatu hari Maman yang sedang di dalam bus kota yang penumpangnya penuh berdesakan, Maman bertanya kepada penumpang lain yang di sampingnya yang berbadan kekar dan berambut cepak, "Maaf Pak, apakah sampean polisi?" "Bukan." "Jadi, apa sampean angkatan darat?" "Bukan." "Oh, angkatan laut ya? Atau angkatan udara?" "Bukan." Kalau begitu, jancuk sampean." "Loh, kenapa?" "Ini!" Sampean nginjak kaki saya. Ada kabar baik yang masih pada merokok. Tadi pas sholat subuh di Masjid Agung bertanya kepada Pak Ustadz, "Maaf Ustadz, saya mau tanya di surga ada rokok enggak?" Ustadz pun menjawab, "Ada." Agung pun gembira. "Alhamdulillah, lega bener rasanya hati ini dengar jawaban Pak Ustadz." "Iya."
Tapi ada tapinya. Hah? Tapi kenapa Ustadz? Sayangnya di surga nggak ada api. Jadi kalau mau nyalain rokok, ya jalan dikit lah ke neraka. Setelah Ustadz selesai berceramah tentang pentingnya sholat berjamaah di masjid, salah satu jamaah bertanya, Ustadz, gimana hukumnya orang yang terus-menerus di masjid untuk sholat dari subuh sampai isya dan tidak keluar-keluar dari masjid? Ustadz menjawab, pertanyaan yang bagus. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak keluar lagi dari masjid sampai zuhur, ashar, sampai maghrib, dan isya, bahkan sampai subuh lagi. Maka sesungguhnya orang-orang itu tergolong orang yang terkunci dalam masjid. Jadi tolong hubungi keluarganya, mungkin sedang dicari. Karena pingin jadi juara, Maman sebagai tim sepak bola kampungnya minta bantuan seorang dukun, si dukun langsung siap bekerja. Oke, gawang lawan yang sebelah mana? Tanya si dukun. Gawang yang sebelah utara, Mbah. Oke, nanti saya tiup 10 gol dari sini untuk kemenangan kalian. Tapi janji si dukun rupanya tidak terbukti. Besoknya Maman protes ke si dukun karena sudah membayar mahal. Si dukun heran. Loh, kemarin kan saya sudah tiup bola dari sini untuk 10 gol. Iya, Mbah. Golnya memang 10, tapi skornya imbang 5 sama. Ah, masa sih? Gak mungkin. Bener, Mbah. Babak pertama kami cetak 5 gol. Tapi babak kedua setelah bertukar tempat kami kebobolan 5 gol loh. Tukar tempat? Siapa suruh tukar tempat? Salah saya apa? Setelah tidak kuat lagi dengan kebiasaan istrinya, akhirnya Maman menggugat cerai sang istri. Hakim yang memimpin sidang perceraian menanyakan masalah apa sebelum Maman memutuskan perkara. Apakah Anda sudah mantap ingin bercerai? Sudah, Pak Hakim. Saudara yakin tidak menyesal nantinya? Sangat yakin, Pak Hakim. Saya sudah tidak kuat. Sudah tidak kuat, kenapa? Siapa yang kuat, Pak Hakim? Setiap malam istri saya keluyuran ke bar, diskotik, dan karaoke. Apa? Istri saudara mabok-mabokan? Tidak, Pak Hakim. Terus istri Anda poya-poya atau dugem? Tidak, Pak Hakim. Loh, terus ngapain istri Anda ke bar, diskotik, dan karaoke? Nyari-nyari saya, Pak Hakim. Saya kan jadi malu sama teman-teman. Di padang rumput yang luas, si kancil mendekati anak singa dan berkata, Hei, anak singa bilang sama ibumu yang janda itu, dia akan aku perkoas. Anak singa itu langsung pulang dan mengadu ke ibunya. Mama, kata si kancil, Mama mau diperkaos. Mama singa pun marah dan mencari si kancil untuk dibunuh. Tapi rupanya si kancil sudah menyiapkan perangkap, sehingga aksi perkaosan pun terjadi. Besoknya si kancil ketemu anak singa itu lagi. Lalu si kancil berkata, Hei anak singa, bilang sama ibumu yang janda itu, dia anak aku perkaos lagi. Anak singa pun bilang sama ibunya lagi. Mama, kata si kancil, Mama mau diperkaos lagi. Kali ini si mama singa malah membentak anaknya. Hus! Gak sopan kamu. Mulai sekarang panggil dia Om Kancil. Selama beberapa tahun terakhir, Pak Rahmat membiarkan wajahnya ditumbuhi janggut, kumis, dan jampang yang lebat. Suatu hari, ia tiba-tiba memutuskan untuk mencukur habis seluruh rambut halus di wajahnya. Sepulangnya dari tukang pangkas, ia melihat putranya Udin yang sedang bermain di depan rumah. Penasaran ingin tahu apakah Udin masih mengenalinya dalam kondisi yang lebih rapi, ia lantas berpura-pura menanyakan arah. Nak, rumah Pak Rahmat di mana? Ya, katanya sambil tersenyum. Bukannya menjawab, Udin malah berlari masuk ke dalam rumah dengan ketakutan. Ibu, Bapak telah mencukur brewoknya dan kini jadi lupa di mana rumah kita. Suatu hari, dua orang pemuda yang baru pertama kali ke Jakarta bertemu di pasar Tanah Abang, yang satu pemuda Jawa dan yang satu lagi pemuda Batak. Si pemuda Jawa bertanya, Maaf mas, saya orang baru di Jakarta, baru datang dari Jawa. Apakah ini Tanah Abang? Si pemuda Batak langsung menjawab, Oh bukan, ini bukan tahanakunya. Sumpah, aku pun baru datang dari medannya. Jadi aku pun tak tahunya tanah siapa ini.
Seorang pemuda Batak yang baru pertama kali ke Jakarta dengan penuh percaya diri mengeluarkan kepalanya dari dalam mobilnya. Dia mau membeli rokok Dunhill dari kios rokok di pinggiran Jalan Menteng. "Woi, tolong kau kasih dulu sebungkus Dunhill," si pedang rokok menjawab. "Mas," bilangnya bukan Dunhill, tapi Dunhill. Si pemuda Batak melotot dan berkata, "Woi, sudah bagus ku bilang Dunhill. Kalau ku bilang Hildun mau apanya kau?" Setelah 10 tahun tidak bertemu, akhirnya waktu reuni SD Maman dan sahabat-sahabat masa kecilnya, Ucup ketemu lagi. Mereka asik bercerita mengenang masa lalu. Ucup, "Man, inget nggak waktu kita kecil dulu?" Maman, "Iya, inget dong. Masa kecil yang bahagia. Kamu inget nggak kejadian waktu kita iseng di angkot? Rupanya Maman lupa." Gimana ya ceritanya? Ucup pun bercerita. "Waktu itu kan kita pernah naik angkot bareng. Kita duduk bersebelahan terus kita iseng. Kamu ngeluarin kepala ke jendela, dan aku ngeluarin pantat. Dan orang-orang yang lihat kita bilang kita kembar." Usai melakukan tausiahnya, Ustadz mempersilahkan para santrinya untuk bertanya, "Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang menggeluti dunia maya?" Ustadz menjawab, "Kalau maya bukan muhrimnya, maka hukumnya jelas haram." Santri pun menjawab lagi, "Maaf Ustadz, maya itu bukan perempuan." Wah, apalagi begitu? Menggeluti sesama lelaki itu neraka jahanam tempatnya. Ya ampun Ustadz, maya itu bukan laki-laki ataupun perempuan, bahkan tidak berwujud. Astagfirullah, itu bersekutu dengan setan. Sudah jelas itu musyrik. Maman sangat marah karena anaknya yang bernama Udin tidak naik kelas. Dengan suara keras Maman membentak kepala sekolah, "Anda pilih kasih. Masa anak sepintar dia tidak naik kelas? Anda pasti sentimen." Kepala sekolah menjawab, "Pak, anak Anda Udin itu tolol sekali." Masa ditanya 3 kali 3 saja jawabnya 10. Maman pun tambah memuncak marahnya. Dengan suara lantang dia berteriak, "Hei! Kepala sekolah sialan, masa kelebihan 3 angka saja bisa nggak naik kelas?" Kepala sekolah bingung. "Loh, kok kelebihan 3 angka? Memang menurut Anda jawabannya berapa? 7 kan?" Sampai jumpa di video berikutnya bosku. Jangan lupa ngopi dan teruslah berkarya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa komen, like, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.